1 baru akan segera kita mulai. Untuk Miss Kade, saya persilakan untuk memulai kegiatan ini. Silakan Miss Kade. Aktif Miss Kade. Yang di mute-nya tuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Jadi untuk hari ini rapatnya itu khusus untuk orang tua saja, nggih, untuk anak-anaknya tidak. Silahkan yang pertama sambutan dari Ketua Yayasan SD Pelangi Dharma Nusantara, saya persilahkan. Bapak Yayasan nggak kedengeran. Mana begininya ada Niko ya? Yayasan Pelangi Dharma Negara, Pak. Gimana dia, Kak? Oh, Jika anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan benar, itu juga orang tua merasa nyaman memberikan anak-anaknya dididik oleh guru-guru kami yang sudah semua profesional dalam bidangnya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih untuk Bapak Yayasan. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Pelangi Dharma Nusantara, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak dan Ibu tua wali kelas 1 baru. Nggih. Selamat datang di Sekolah Pelangi Dharma Nusantara, SD sekolah dasarnya. Nggih. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita berkesempatan melaksanakan Zoom meeting di tengah-tengah pandemi ini. Akhirnya kita bisa bertatap muka walaupun dengan cara virtual lewat video. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Sekolah Dasar Pelangi Dharma Nusantara, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Pelangi Dharma Nusantara. Tidak lupa saya mengucapkan puji syukur dengan mengucapkan Pangustum Kara Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang visi misi sekolah tentunya. Nah, di sini saya akan menyampaikan visi sekolah untuk SD Pelangi Dharma Nusantara.
visinya yaitu terwujudnya sumber daya manusia atau SDM yang bertakwa, cerdas, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk misinya melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan PAIKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM. Itu visi dan misi Sekolah SD Pelangi Dharma Nusantara. Tentunya mengedepankan karakter anak gitu. Nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, selanjutnya setelah visi misi kami punya tata tertib sekolah untuk putra dan putri Bapak Ibu di saat nanti sudah kondisi normal atau masuk. Nah, karena sekarang virtual atau daring, sekarang ada PPKM, jadinya mungkin saat ini pembelajaran masih akan daring. Nah, tidak terlepas dari daring ini, anak Bapak Ibu tetap mengikuti peraturan yang akan saya sampaikan. Anak-anak belajar dari rumah dari jam 8 pagi sampai jam 1. Hari Senin dan Selasa, anak-anak memakai pakaian merah putih lengkap dengan dasi. Bagi yang putri, rambut diikat, memakai pita merah putih juga. Terus untuk yang laki-laki memakai pakaian merah putih lengkap dengan dasi. Itu selama daring untuk hari Senin Selasa. Terus untuk hari Rabu, anak memakai pakaian endek dengan pita bagi yang perempuan dengan pita warna biru. Menyesuaikan dengan roknya warna benhur. Terus untuk hari Kamis anak-anak memakai pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali nggih Bapak Ibu, bukan pakaian kepura bagi yang Hindu, bukan, pakai pakaian adat Bali. Terus untuk Jumat dan Sabtu memakai pakaian pramuka. Pramuka lengkap. Untuk yang perempuan memakai pita warna coklat. Untuk hari Sabtunya itu pengembangan diri yaitu ekstra. Nah, hari Sabtu itu nanti menyesuaikan masalah pakaiannya menyesuaikan karena ekstra terkait dengan pengembangan diri pakaiannya menyesuaikan. Bisa nanti memakai pakaian olahraga atau memakai baju pramuka. Itu terkait peraturan tata tertib untuk anak Bapak Ibu. Nah, ini selama daring tetap memakai pakaian yang seperti yang saya sampaikan tadi ini. Terus di sini saya juga menyampaikan tentang fasilitas sekolah di mana putra dan putri Bapak Ibu sudah kami masukkan, ikutkan asuransi. Di mana 24 jam Bapak Ibu tidak usah khawatir jika ada terjadi kecelakaan kecil, mungkin ada anaknya Bapak Ibu jatuh nih gitu, lecet atau sampai perlu dijahit dibawa ke rumah sakit. Nah, itu putra-putri Bapak Ibu sudah kami masukkan di asuransi dan asuransinya itu bisa dipakai, bisa diklaim nanti kalau terjadi kecelakaan kecil. Terus yang selanjutnya untuk hari Senin
mohon nanti kerjasamanya Bapak dan Ibu mulai hari Senin kami akan mengadakan pengenalan lingkungan sekolah untuk putra dan putri Bapak Ibu. Karena di masa pandemi ini terbatas, mestinya datang ke sekolah untuk mengetahui lingkungan sekolah saya seperti apa. Tapi karena sekarang pandemi dan PPKM darurat, maka kami akan mengajak nanti putra dan putri Ibu untuk ikut Zoom meeting berkegiatan lewat virtual. Tentunya nanti akan dihandle oleh miss-missnya dan bapak gurunya itu. Oh ya, mohon maaf tadi saya sedikit lupa, baru saya ingat. Saya perkenalkan dulu. Mohon maaf, ini sudah telat sebenarnya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu. Mohon permaklumannya. Saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Sunarlin. Saya dipanggil Miss Narlin oleh anak-anak. Itu nanti anak-anak bisa panggil saya Miss Narlin. Saya berasal dari Tabanan. Ngajak dari Tabanan ke Denpasar. Itu perkenalan diri saya. Terus selanjutnya saya akan menyampaikan sekilas tentang buku. Nah, buku untuk Bapak Ibu nanti bisa berkoordinasi dengan TU terkait dengan harga buku, buku yang gimana kan gitu. Oke, nanti silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan TU. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Silakan. Baik, untuk yang ketiga saya persilahkan Miss Eka untuk memberikan tambahan selaku wali kelas 1A. Baik, terima kasih atas waktunya Miss Kade. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Niluh Putu Eka Widiari. Biasanya anak-anak di sekolah memanggil saya dengan nama Miss Eka. Nantinya saya akan menjadi wali putra-putri Bapak Ibu di sekolah selama setahun ke depan ini. Sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Yayasan kita. Selamat pagi Bapak DRS Iwayan Suwabo MBA. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung. Selamat pagi juga Miss Narlin selaku kepala sekolah. Terima kasih atas waktunya. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, orang tua siswa baru kelas 1, kemudian anak-anak juga. Terima kasih Bapak Ibu telah mempercayakan putra-putrinya untuk kami bina dan kami kembangkan potensi-potensinya di SD Pelangi Dharma Nusantara. Sedikit yang saya tambahkan, terutamanya dalam proses pembelajaran kita nanti ke depannya. Kita tahu bahwa kegiatan belajar daring ini pasti akan banyak memiliki tantangan dan kekurangan ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, selama kegiatan belajar daring nanti, saya mewakili guru-guru mapel juga yang lainnya menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa, mari kita bekerja sama untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak.
Saya yakin dengan kerjasama kita, terutamanya dalam hal komunikasi yang baik, pasti kegiatan pembelajaran daring ini akan berjalan lancar dan dapat diikuti pula dengan baik oleh anak-anak. Tadi juga Miss Marlin selaku kepala sekolah sudah menyampaikan beberapa aturan-aturan. Kemudian saya di sini menyampaikan proses pembelajarannya. Mungkin selama daring, anak-anak akan tetap di absen ya Bapak Ibu. Untuk absensi setiap harinya, anak-anak tetap di absen. Kemudian untuk kelas 1, itu tidak perlu mengisi link setiap harinya. Kan biasanya ada link absen yang di-share, tapi khusus untuk kelas 1, itu tidak ada link yang di-share setiap harinya. Tetapi absen akan kami lihat dari pengumpulan tugas anak-anak. Jadi pengumpulan tugas anak-anak itulah absennya setiap hari ya. Jadi kami ingatkan juga di awal kepada orang tua agar tetap mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian kami sangat paham sekali dengan aktivitas dan kesibukan orang tua setiap harinya. Jadi untuk jam pengumpulan tugas kami fleksibelkan. Yang penting tidak lewat pada hari itu saja ya. Maksudnya tugas hari Senin supaya tidak dikumpulkan hari Selasa atau hari Rabu dan begitu juga. Yang penting tidak lewat hari itu. Kemudian tapi tetap tolong usahakan juga agar Bapak Ibu membantu mengarahkan dan mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya terlebih dahulu ya. Kemudian jika nanti dalam proses pembelajarannya ke depan ada anak-anak yang sakit atau ada upacara agama atau ada halangan, itu tolong tetap informasikan dan komunikasikan dengan guru-guru yang memberikan tugas tersebut. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu di awal, yang penting komunikasi kita bagus. Ya. Kemudian dalam mengerjakan tugas-tugas nanti juga anak-anak, saya juga mewakili guru-guru mapel yang lainnya juga berpesan kepada Bapak Ibu mendampingi mendampingi anak-anak belajar itu bukan berarti Bapak Ibu membantu 100% mengerjakan tugas-tugasnya ya. Apalagi sampai ada orang tua mungkin yang menuliskan tugas anak-anaknya, hal itu sangat disayangkan terjadi ya. Itu kami berpesan di awal kepada Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berproses. Apapun hasilnya, tulisannya jelek, tulisannya bagus, nilainya kurang, atau bagus nilainya, itulah hasil belajar anak-anak. Kemudian selama daring ini kami tidak akan fokus menilai dengan angka Bapak Ibu ya, tapi kita akan juga melihat kedisiplinan dan keseriusan anak-anak juga dalam mengerjakan tugas-tugas dan mengikuti kegiatan daring ini. Jadi tidak nilai 100, tapi dikerjakan oleh orang tua yang kami minta dan kami harapkan. Walaupun hasil tugas anak dapat nilai kurang, tapi kalau itu memang hasil usaha belajar anak sendiri, itu yang akan sangat kami apresiasi. Begitu. Kemudian selama daring nanti, guru, orang tua, dan anak-anak akan terus berkomunikasi melalui WA pribadi boleh, WA grup juga bisa. Begitu juga nanti dalam proses pembelajaran, jika ada misalnya anak-anak yang belum paham mengenai pelajaran itu, anak-anak bisa telepon atau kirim pesan suara ke miss-missnya. Mungkin anak-anak tidak semua sudah bisa mengetik chat WA. Jadi untuk anak kelas 1 mungkin lebih mudahnya dengan telepon langsung, video call, atau mengirim pesan suara ke miss-missnya, itu bisa. Nanti kalau ada kendala pembelajaran, nanti pasti akan direspon oleh miss-nya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu sibuk atau tidak sempat mungkin mendampingi anak-anaknya belajar pada hari itu,
izinkan sebentar saja untuk meminjam ponselnya agar bisa telepon atau mengirim pesan suara ke miss-missnya. Nanti guru yang memberikan tugas itu pasti akan membantu mengarahkan anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang tidak dipahami. Seperti itu. Pesan saya kepada Bapak Ibu orang tua siswa, pokoknya yang penting kita bekerja sama dan berkomunikasi yang baik. Kemudian sedikit informasi mengenai sumber belajar. Sumber belajar kita nanti selain dari buku-buku pendamping yang anak-anak pegang, yang nanti anak-anak beli di sekolah, ada juga e-book. Jadi e-book itu adalah buku sejenis buku elektronik. Jadi itu buku-buku tematik pemerintah yang bisa Bapak Ibu download di Play Store. Itu juga akan sangat membantu sebagai bahan belajar anak-anak di rumah. Kemudian nanti dalam proses pembelajarannya kami juga guru-guru akan men-share atau mengirimkan video-video pembelajaran sesuai dengan temanya tentunya. Kemudian biasanya juga materi-materi yang disampaikan itu selain melalui video pembelajaran juga dengan pesan suara atau voice note seperti itu. Kemudian kita juga akan belajar dengan Zoom, Zoom tapi itu tidak bisa setiap hari ya. Untuk belajar dengan Zoom-nya nanti kita akan atur waktunya dan akan disampaikan lebih lanjut nanti di grup ya. Kemudian untuk jadwal pelajaran nanti menyusul ya Bapak Ibu akan saya share di grup kelasnya masing-masing untuk jadwal pembelajarannya. Kemudian sebentar saya akan perlihatkan sedikit jadwal MPLS putra-putri Bapak Ibu selama 3 hari ke depan. Nanti selanjutnya juga akan saya share itu di grup. Pokoknya semuanya informasi akan saya share pasti di grup ya. Kemudian tambahan lagi sedikit, sebentar saya juga akan men-share formulir peserta didik Bapak Ibu ya. Mohon agar orang tua melengkapi data-data tersebut untuk keperluan Dapudik anak. Jadi data-data itu akan diisi melalui Google Formulir namanya. Nanti saya kirim di grup, nanti mohon Bapak Ibu mengisi formulir itu dengan data yang sebenar-benarnya. Nama anak sesuai dengan akte dan lain sebagainya supaya tidak terjadi kesalahan nanti terutamanya di Dapudik nanti ya. Itu saja. Sedikit lagi kan kita seperti disampaikan tadi oleh kepala sekolah bahwa pembelajaran kita nanti akan berjalan dengan daring. Selepas PPKM ini, jika nanti kita bisa belajarnya dengan luring atau sedikit tatap muka, mungkin beberapa anak 1 atau 2 orang anak secara bergiliran, nanti kita atur waktu, nanti itu akan diinformasikan kembali di grup. Ya, mudah-mudahan kita semua berharap bahwa PPKM ini dan pandemi COVID-19 ini cepat hilang. Begitu saja tambahan dari saya selaku wali kelas. Selebihnya sekali lagi saya ucapkan mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu. Ini untuk kebaikan anak-anak, kita berikan yang terbaik kepada anak-anak. Semoga kegiatan pembelajaran daring kita yang akan berjalan ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini saya tambahkan sedikit yang tadi disampaikan oleh Miss Nalin mengenai jadwal MPLS kita. Nggih. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana. Nanti selebihnya akan saya share di grup ya. Nah, jadi seperti itu jadwal MPLS kita hari pertama. Di situ jadwalnya ada kita selama 3 hari ini dari hari Senin, Selasa dan Rabu itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan dari jam 8 sampai jam 10 dengan menggunakan Zoom ya Bapak Ibu. Hari pertama, hari Senin, Bapak Ibu bisa lihat di sana jadwalnya. Ada upacara pembukaan, pengenalan lingkungan sekolah, kemudian pengenalan biodata diri antar siswa, kemudian penutup. Begitu juga di bawahnya hari kedua, di sana
Juga sama jamnya dari jam 8 sampai jam 10. Di hari Selasa itu jadwal kita adalah pembukaan awal kegiatan, kemudian pengenalan biodata oleh miss-missnya, mungkin guru yang mengajar di sekolah, kemudian pengenalan kegiatan ekstra juga, ekstra apa saja yang ada di sekolah sebentar juga akan disampaikan oleh Wakahumas kita. Kemudian ada hari Selasa itu kegiatan rigem juga, kemudian penutup. Nah, di hari Rabu ini jadwal kegiatan kita sama dari jam 8 sampai jam 10. Ada pembukaan awal kegiatan dari kepala sekolah dan wali, kemudian jam 8:10 sampai jam 10 WITA itu ada kegiatan parenting webinar. Jadi saya sangat-sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu, orang tua agar bisa hadir mendampingi anak-anak pada hari Rabu. Untuk hari Senin dan Selasa, kalau Bapak Ibu sibuk, boleh nanti anak-anak saja yang ikut join dalam Zoom itu. Tetapi untuk yang hari Rabu, kalau Bapak Ibu sempat, ada waktunya juga, silakan Bapak Ibu bergabung di acara parenting webinar, karena di sana kita akan menghadirkan narasumber dengan materinya seperti yang bisa Bapak Ibu baca, yaitu sukses menjadi orang tua idaman di masa pandemi. Seperti itu. Itu untuk jadwal MPLS. Kemudian saya yang terakhir saya sedikit menambahkan mengenai tadi Miss Narin sudah menginformasikan mengenai buku. Buku itu nanti bisa dikoordinasikan ke TU. Saya punya informasi, mungkin Bapak Ibu bisa bersiap-siap menyiapkan berapa sih harga bukunya, seperti itu. Untuk buku tematik itu kita pakai Intan Pariwara Bapak Ibu ya. Intan Pariwara untuk buku tematiknya nanti Bapak Ibu di semester 1 ini khusus untuk buku tematik akan dapat 4 tema dari tema 1 sampai tema 4. Kemudian tambahannya ada di bawahnya dan LKS Bahasa Bali, LKS Bahasa Inggris dan LKS Agama. Ini info untuk harga buku ini. Ini harganya akan sedikit berbeda, tidak banyak, tidak jauh bedanya. Yang membuat berbeda harganya adalah pada buku LKS Agama, Bapak Ibu ya. Jadi agama Hindu, mungkin agama Kristen nanti ada beda harganya sedikit, tapi itu tidak jauh-jauh beda harganya. Nah, ini untuk yang agama Hindu, total harganya 107.000. Nanti untuk masalah pembayaran Bapak Ibu bisa langsung datang saja ke TU. Kemudian untuk agama Islam 109.000. Kemudian untuk agama Kristen 107.000. Nah, seperti itu aja. Untuk agama Kristen 100 ini selanjutnya sudah kelas atas. Untuk agama Kristen 107.000. Untuk agama Islam 109.000. Kemudian yang agama Hindu 107.000. Nah, kebetulan untuk yang agama Katolik nanti bukunya diambil nanti dikoordinasikan oleh guru yang mengajarnya. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa tahu. Saya hanya memberikan bayangan dan kurang lebih rinciannya seperti itu. Oke. Ya, itu saja yang dapat saya tambahkan sebagai wali nanti di kelas 1. Kurang lebihnya penyampaian saya nanti akan kita lanjutkan di grup nanti. Oke, itu saja saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk Miss Eka. Yang selanjutnya tambahan dari Pak Yase selaku Wakahumas. Saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Miss Kade selaku co-host untuk kegiatan untuk tambahan dari saya. Tapi sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Iwayan Sumandra Yaso. Di sini biasanya anak-anak memanggil saya Pak Yaso. Oke. Nah, sebelumnya saya akan haturkan panganjali umat. Om Swastiastu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit menambahkan informasi dari Miss Eka tentang pengisian data Dapodik siswa. Nah, saya harap itu Bapak Ibu untuk data-data putra putrinya. Saya harap itu data yang sebenar-benarnya ya Bapak Ibu, karena nanti itu juga akan kita gunakan ketika anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu di kelas 4, karena dari pemerintah itu akan mengadakan kegiatan asesmen nasional. Nah, itu yang kemarin diwacanakan oleh pemerintah. Jadi data putra-putri Bapak Ibu, saya harap itu yang sebenar-benarnya. Untuk di sini saya sedikit menyampaikan ekstra. Nah, baik Bapak Ibu, kita di sini ada 11 ekstra, ya, 11 ekstra yang kita akan berikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Dari 11 ekstra tersebut, ada 2 ekstra wajib yang harus diikuti dan tidak boleh tidak sama sekali oleh putra-putri Bapak Ibu. Nah, kedua ekstra wajib tersebut adalah yoga dan pramuka. Itu ekstra wajib. Untuk ekstra pilihan, kita di sini ada 9 Bapak Ibu nih. Dari ke-9 itu, yang pertama itu ada ekstra kabadi. Yang kedua ada ekstra tari. Yang ketiga ada ekstra tabuh. Yang keempat itu ekstra menggambar. Yang kelima itu ekstra pianika. Yang keenam ada ekstra silat. Yang ketujuh ada English Club. Bagi putra-putri Bapak Ibu yang ingin mendalami tentang bahasa Inggris, itu ada ekstra English Club. Dan yang ke-8 itu ada ekstra mewarnai. Serta yang ke-9 itu ada sastra dan budaya Bali, di mana bagi putra-putri Bapak Ibu yang gemar dengan bercerita, mesatwo, dan sebagainya, itu bisa diarahkan ke sastra budaya Bali. Nah, itu ke-9 ekstra yang merupakan ekstra pilihan. Itu boleh dipilih salah satunya Bapak Ibu. Tapi yang 2 tadi, yang yoga dan pramuka itu wajib diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada di SD Pelangi Dharma Nusantara. Itu aja dari saya. Untuk data itu nanti mohon sesegera mungkin Bapak Ibu dilengkapi. Jika ada data antara akte kelahiran dan kartu KK berbeda nama, mohon segera diselesaikan di Dinas Catatan Sipil nih Bapak Ibu. Kalau bisa yang dirubah itu adalah di kartu KK. Jangan sampai Bapak Ibu merubah akte putra putri Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Nanti kita akan bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan saya kembalikan ke co-host Miss Kade. Sebelumnya saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, saya persilahkan untuk Bapak Ibu orang tua siswa yang mau bertanya, silahkan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin mikrofonnya dihidupkan dulu guys, supaya suaranya bisa masuk. Halo, selamat pagi.
Baik, selamat pagi Pak. Nah, mau tanya untuk pita ini kita beli di luar atau di sekolah ya? Untuk pita anak perempuan. Baik, Halo. terima kasih Bapak. Ya, itu aja. Maaf Miss Kade, saya akan memberikan penambahan gitu. Nggih, Baik. terima kasih Bapak Akila nggih. Oke. Nggih. Untuk pita yang perempuan boleh beli di luar Pak. Nggih. Yang merah putih, pita semua pita boleh beli di luar Pak. Oke. Yang biru juga, yang coklat gitu juga. Oke. Silahkan nanti Bapak boleh kok beli di luar. Oke, terima kasih. Nggih, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Akila. Ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu silahkan. Maaf ini Miss Kade, sedikit saya menambahkan lagi terkait data Bapak Ibu nih. Terkait data baik akte maupun KK, saya mohon untuk sinkron gitu. Data akte sama KK mohon untuk sinkron baik nama maupun alamat. Karena nanti begitu masuk ke Dapode, kalau tidak sinkron nanti akan jadi masalah. Dan nanti di penulisan ijazahnya juga akan bermasalah. Saya mohon karena ini masih kelas 1, kalau bisa usahakan untuk sinkron, semua datanya untuk sinkron. Dan satu sisi yang lain, siapa tahu nanti setelah pandemi mungkin Bapak atau Ibu punya acara berlibur ke luar negeri atau gimana. Kalau semua data itu sudah sinkron, membuat paspor itu mudah, tidak ribet jadinya. Tapi kalau tidak sinkron, ada salah satu huruf saja yang tidak sama. Contoh, di akte namanya Niluh gitu. Niluh gede umpamanya, tetapi di KK hanya Niluh aja, tidak isi gede gitu umpamanya. Nah itu kan sudah tidak sinkron. Jadi nanti itu akan bermasalah di dapurnya juga akan bermasalah. Terus nanti juga kalaupun Bapak Ibu membuat paspor juga akan bermasalah. Jadi seminimal mungkin atau semaksimal mungkin Ibu mensinkronkan dari sekarang. Kalau ada nama atau alamat atau tempat tanggal lahir yang berbeda, itu mohon untuk disinkronkan, disamakan gitu, biar enggak nanti akan menjadi ribet di urusan data, termasuk di Dapudiknya. Gitu. Dan nanti kalau mengurus data yang lain akan agak susah jadinya, Bu. Nggih, Bapak Ibu nggih, mohon kerjasamanya. Nggih, sukses semua. Baik, terima kasih Bu Narlin. Bapak Ibu, apa ada yang bertanya lagi? Saya persilahkan. Saya mau bertanya, Miss. Baik, Ibu Dia. Iya, saya ibunya Tama. Dan kebetulan 2 anak saya di Pelangi ya, dua-duanya. Nah, saya ingin bertanya begini, mengenai pertemuan atau tatap muka Zoom ya, menggunakan Zoom atau Google Meet nantinya saya belum tahu. Kira-kira itu akan dilaksanakan berapa kali dalam seminggu? Karena saya tahu ini situasi yang sangat sulit untuk para guru juga dan juga orang tua gitu, apalagi anak-anak gitu ya, dalam masa pandemi ini proses belajar mengajar tidak semudah pada saat tidak ada pandemi begitu. Tapi juga kita perlu memperhatikan juga pertemuan tatap muka baik secara online
Itu karena dari pengalaman yang sebelumnya itu sangat jarang pertemuan tatap muka gitu, dan itu membuat anak-anak juga tidak terbiasa lagi dengan sekolah gitu. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, untuk pertemuan tatap muka secara online ini akan berapa kali dilakukan setiap minggunya, agar juga mereka punya pola gitu untuk bahwa saya sekolah ya, walaupun saya sekolahnya online, tapi tetap saya bertemu dengan guru saya tetap bertemu dengan teman-teman secara daring. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Baik. Miss Kade. Oke, Miss Eka mau menambahkan? Oke, boleh Miss Eka, silahkan Miss Eka. Ya, terima kasih pertanyaannya Mama Dia. Ini mungkin terkait dengan Zoom, jadi berhubungan dengan proses pembelajaran. Saya sebagai wali kelas izin menambahkan dan menjawabnya. Jadi seperti ini, terkait dengan Zoom, untuk seminggunya berapa kali kita akan laksanakan. Kalau seperti tahun-tahun yang kemarin yang sudah lewat, khususnya saya sendiri sebagai wali kelas di kelas 1, itu saya tetap mengadakan Zoom atau pertemuan daring kepada anak-anak di hari Sabtu biasanya saya ambil, karena saya tahu mungkin di hari Sabtu itu banyak orang tua yang libur mungkin, jadi bisa, kalaupun tidak bisa mendampingi anaknya, bisa dipinjam HP-nya untuk mengikuti Zoom seperti itu. Kemudian nanti kalau tidak, misalnya tergantung nanti situasi, kalau misalnya tidak 1 minggu sekali, kalau 1 minggu sekali itu kan hitungannya 1 sub, setiap habis 1 sub saya rangkum melalui Zoom, seperti itu setiap minggunya. Mungkin kalau tidak setiap minggunya, mungkin setiap 2 minggu sekali, tetapi akan disusul oleh guru-guru mapel yang lainnya nanti akan mengisi, jadi seperti itu. Untuk jadwal-jadwalnya pasti nanti akan diinfokan di grup nantinya. Dan saya sangat mengerti sekali dengan keadaan orang tua juga di zaman pandemi ini. Juga kalau misalnya kita mengadakan Zoom, pasti itu berhubungan dengan kuota internet. Selama pandemi ini, saya di kelas 1, sudah 1 tahun pembelajaran dengan daring, itu saya menggunakan Zoom. Saya selaku wali kelas dan teman-teman guru juga yang lainnya memegang mapel, tidak memaksakan anak-anak dan orang tua untuk mengikuti setiap kegiatan Zoom yang kita ajak atau yang kita laksanakan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang orang tua pada saat itu ada halangan, anak-anak tidak ada HP, apalagi mungkin nanti mohon maaf ada terkendala kuota, itu tidak kami paksakan sama sekali. Berapapun yang bersedia ada waktu mengikuti kegiatan Zoom, mari kita gabung. Kalau misalnya memang ada halangan, tidak apa-apa, mungkin bisa diikuti di hari-hari lain lagi begitu. Itu mungkin penambahan saya Mama Dia, bagaimana bisa diterima mungkin? Oke, terima kasih penjelasannya, cukup jelas buat saya. Terima kasih. Terima kasih Mama Dia. Baik, terima kasih. Mohon saya sedikit menambahkan terkait dengan pembelajaran daring tadi itu. Mungkin Bapak Ibu sudah gimana ya, ini anak saya kapan ya sekolah, kapan bisa tatap muka biar tahu teman-temannya dan segala macamnya gitu. Di sini kami memaklumi dengan kondisi yang seperti ini Bapak Ibu nih. Kami terus terang guru bahasa kerennya sudah bosan. Sudah bosan dengan daring karena kami juga kangen dengan anak-anak. Kami juga pengen tahu anak-anak kami yang apalagi yang kelas 1 baru, pengen tahu karakternya seperti apa. Karena di sini kan penanaman karakter, pembentukan karakter. Jadi harapan besar kami sih memang pengennya kan tatap muka. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadinya mohon maaf dulu. Sudah kami terima surat edaran dari pemerintah untuk membuka sekolah, tentunya kami akan informasikan, pasti akan dibuka. Nah, sementara ini daring, bagi nanti Bapak Ibu putra-putrinya ada yang kesulitan dengan belajar daring ini, nanti bisa berkoordinasi dengan walinya. Contoh nih,
kesulitan dalam mengejak bacaan, contoh mengejak bacaan atau oh ini gimana? Mungkin Ibu atau Bapak udah susah banget nih saya mengajarkan gitu. Gimana ya caranya gitu? Bapak atau Ibu boleh nanti berkoordinasi dengan walinya, datang ke sekolah bertanya, Miss, anak saya ini begini, saya gimana? Nanti Miss-nya yang akan mengambil tindakan, ataukah nanti bisa masuk dulu diajarkan, mungkin waktunya sejam, bisa nanti setelah jelas boleh nanti pulang dari. Artinya nanti boleh Bapak Ibu berkoordinasi dengan walinya, gimana bagusnya. Bukan sama sekali tidak boleh datang ke sekolah, tidak. Boleh, Ibu boleh datang, tapi tentunya harus protokol kesehatan harus wajib dilaksanakan. Gitu. Itu tambahan dari saya. Mungkin sambil berjalan bagaimana nanti kita diskusikan, Bapak Ibu, rasanya lebih enak kalau kita berdiskusi, datang nih tanya, Miss anak saya gimana ini gini gitu, lebih enak gitu. Ya walaupun masa pandemi terus harus virtual terus tidak gitu. Nanti kita akan menyesuaikan, menyikapi bagaimana langkah-langkah ke depannya. Karena kami juga tahu terbentur dengan kuota, sangat lumayan memakan kuota. Sedikit, saya mau menambahkan sedikit, boleh ya? Silahkan Bapak. Kan ya. Terima kasih Bu Nardin. Begitu juga apa namanya itu wali kelas dan terutama Bapak Ibu orang tua siswa. Untuk menambahi keterangan Ibu Nardin dan seluruh wali kelas kami tadi, saya selaku ketua yayasan ingin lebih meyakinkan para orang tua dan murid bahwa di sekolah kami semua guru-guru, pegawai TU, tenaga kebersihan dan lain sebagainya sudah divaksin 2 kali. Tentu ya. Terus di sekolah kami juga di setiap pintu masuk sudah kami siapkan cuci tangan, terus begitu hand sanitizer tiap ruangan, dan lagi kalau seandainya ada 1-2 orang tua yang datang yang dengan prokes yang sangat ketat, maka kami di sini pun melakukan disinfektan. Artinya setiap sore, setiap orang tua pulang, guru-guru pulang, kalaupun sudah memakai masker prokes yang ketat sekali, tapi tetap kami tugaskan satpam itu untuk mendisinfektan semua ruangan di mana mereka duduk atau berbicara. Itu yang dapat kami yakinkan. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, anak-anak bisa cepat tatap muka dengan para guru, karena segala upaya dan anjuran pemerintah sudah kami penuhi, seperti vaksin sudah, terus kebersihan lingkungan sudah kami siap. Karena kami menjunjung tinggi kesehatan ya, kegiatan anak-anak bisa berjalan dengan sebaiknya. Itu yang dapat kami sampaikan untuk lebih meyakinkan lagi. Begitu juga para orang tua nantinya kalau umpamanya 1-2 orang datang ke sekolah seperti yang disampaikan Bu Nardin, boleh saja tapi dengan prokes yang ketat. Dan kita tetap mengatur jarak, jangan nanti merasa, oh sekarang dilarang. Nah, kita tidak seperti itu. Kita itu tetap menjaga, ikut aturan pemerintah dan menjaga kesehatan kita dan semua di lingkungan kita supaya menjadi sehat. Semoga Tuhan memberikan jalan terbaik, semoga pandemi ini tetap berlalu. Demikian dari saya, mudah-mudahan tambahan bagi pada orang tua dan para wali sekalian bahwa di sini disinfektan semua ruangan, semua tempat-tempat yang dipakai bermain anak-anak, dan vaksinasi sudah semua berjalan. Dan nantinya kalau seandainya anak-anak sudah mulai divaksin, kami juga siap akan melaksanakan itu demi terwujudnya bisa tatap muka kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Yayasan. Untuk orang tua siswa, apa ada yang bertanya lagi? Saya persilahkan. Bisa satu lagi. Maaf ya. Baik, silahkan Ibu Dia.
saya terima kasih sekali dengan penjelasan dari Ibu tadi dan juga Bapak. Dan saya juga sudah ke sekolah ya, kita semua saya pikir sudah ke sekolah pelangi, dan saya sih melihat cukup ketat untuk protokol kesehatannya. Itu terima kasih. Nah, satu lagi pertanyaan, saya mau tanya untuk kelas 1 jumlah siswanya berapa nggih tahun ini? Terima kasih. Baik Mama Dia, saya akan menjawab pertanyaan Mama Dia. Untuk kelas 1 tahun ini kebetulan kita baru dapat 23 siswa. Mungkin nanti ke depannya mungkin mudah-mudahan kita berdoa agar terus ada penambahan. Seperti itu. Biasanya kalau pengalaman dari tahun ke tahun, biasanya selama perjalanan ada saja siswa yang masuk dan penambahan-penambahannya. Jadi seperti itu untuk saat ini. Sementara kelas 1 jumlah siswanya ada 23 anak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Eka. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, untuk wali kelasnya dan kepala sekolah, apa ada tambahan lagi? Saya sudah cukup, Miss Kadi. Sedikit lagi ya. Dari yayasan sedikit lagi boleh ya? Boleh, silakan Bapak. Terima kasih, saya jadi kok banyak ngomong. Sesungguhnya murid yang kami terima itu mempunyai kuota 3 kelas, ya, 3 rombongan. Tapi kali ini mungkin karena situasi seperti ini, maka kami selalu akan ikuti aturan pemerintah berapa maksimal di dalam satu kelas boleh. Nanti kalau tatap muka kami tentu akan ikuti. Ya, apalagi kami sangat-sangat taat atas semua aturan demi anak didik kami di sini mencapai cita-citanya dalam belajar maupun kesehatan tentu kami akan jaga sekali. Makanya yang 23 itu kalau Zoom masih bisa bersama-sama. Nanti kalau tatap muka kami siap kok, kelas kami banyak sekali. Kalau diizinkan 50% diisi dari kuota ruangan kelas kami juga siap. Gitu Bu. Yang khawatir kami tidak akan menjejalkan anak-anak. Kami tidak akan memaksakan jumlah anak. Kami akan tetap ikuti demi kesehatan anak-anak kita sekalian karena ruangan kita cukup di sini. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk hari ini rapat orang tua siswa kelas 1 baru saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Miss. Oke, Bapak Ibu, karena acara rapat sudah berakhir, Bapak Ibu boleh leave. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya untuk kedepannya. Kalau ada apa-apa silahkan berkoordinasi sama Miss-nya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah ikut gabung dalam Zoom meeting ini. Suksma nggih Bapak Ibu, pamit. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Nggih. Mama bilang nama siapa? Aku tak ngerti. Ini mamanya aku.